Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elfari Lubis, pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dalam pertemuan sesi kedua perkuliahan Pancasila ini, kita akan mengupas tentang sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita bicara tentang apa itu sistem pemerintahan Indonesia, maka terlebih dahulu kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan pemerintahan. Sistem itu sendiri adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional. Sementara pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik sebagai lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Jadi itu yang terkait dengan pengertian sistem dan pengertian pemerintahan. Nah, berdasarkan teori-teori politik, setidaknya sistem pemerintahan itu dikelompokkan dalam 3 sistem besar. Sistem yang pertama dari sistem pemerintahan itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Lalu yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Lalu yang ketiga adalah sistem pemerintahan campuran. Jadi Bapak ulangi lagi, berdasarkan teori-teori politik, ada 3 sistem pemerintahan yang dikenal di dunia. Yang pertama tadi adalah sistem presidensial, yang kedua adalah sistem parlementer, dan yang ketiga adalah sistem campuran. Nah, sekarang kita coba ingin melihat masing-masing sistem pemerintahan tersebut. Kita mulai dari yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Apa itu sistem pemerintahan presidensial? Yaitu sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga legislatif. Lalu yang kedua, menteri bertanggung jawab kepada presiden, karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini kita bisa melihat dalam sistem presidensial itu kekuasaan eksekutif itu sangat besar sekali, karena presiden itu memegang 2 jabatan sekaligus. Yang pertama dia sebagai kepala pemerintahan, yang kedua adalah presiden sebagai kepala negara. Nah, di dalam konteks presiden sebagai kepala pemerintahan, maka menteri-menteri itu adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Bahkan menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Nah, sekarang kita ingin coba lihat apa ciri-ciri pemerintahan presidensial. Yang pertama, pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Lalu yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Dan yang ketiga adalah kabinet bertanggung jawab kepada presiden, dan ciri yang keempat adalah eksekutif dipilih melalui pemilu. Nah, kalau dilihat dengan ciri pertama tadi, pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Namun ciri ini ketika kita lihat dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, kita sebenarnya menganut sistem kuasi presidensial atau presidensial semu. Kenapa dikatakan kuasi presidensial? Karena kita itu tidak menganut
sistem pemisahan kekuasaan sebagaimana teori Montesquieu Trias Politica, tetapi kita menganut sistem pembagian kekuasaan. Padahal sebenarnya menurut teori Montesquieu itu sebenarnya dalam teori Trias Politica itu sistem presidensial itu seharusnya memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun dalam praktek ketatanegaraan Indonesia kita tidak menganut sistem pemisahan, tapi kita lebih menganut sistem pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu jangan heran Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu diangkat oleh Presiden. Itu yang terkait dengan sistem pemerintahan presidensial. Nah, sekarang kita masuk pada sistem pemerintahan yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu sistem pemerintahan parlementer? Merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Nah, dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, di sini ada perbedaan yang mencolok antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Kalau dalam sistem presidensial tadi, menteri-menteri negara itu bertanggung jawabnya langsung kepada presiden. Nah, di dalam sistem pemerintahan parlementer, bahwa DPR dan menteri itu adalah bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, sekarang kita coba ingin melihat apa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Ciri yang pertama adalah pemerintahan parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Lalu yang kedua, ciri yang kedua, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antar presiden dengan kabinet. Lalu yang ciri yang ketiga, eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Nah, jadi dari ciri-ciri tadi saya yakin para mahasiswa sekalian sudah bisa membedakan mana sistem pemerintahan presidensial dan mana sistem pemerintahan parlementer. Lalu kita masuk pada sistem pemerintahan yang ketiga, yaitu sistem pemerintahan campuran. Nah, dalam sistem pemerintahan campuran ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini contoh dari sistem pemerintahan yang ketiga, yaitu mencampurkan sistem pemerintahan yang dianut dalam presidensil dan juga mengadopsi sistem pemerintahan yang dianut dalam sistem parlementer. Sebagai contoh, yang menganut sistem pemerintahan campuran ini adalah Prancis. Prancis itu dia ada Perdana Menteri dan juga ada presiden, karena dia menggabungkan dua sistem, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Nah, sekarang baru kita masuk dalam substansi perkuliahan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia? Nah, untuk menjawab itu maka akan dijelaskan beberapa hal. Yang pertama, dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga negara itu adalah sebagai perwujudan atau sebagai pelaksana daulat rakyat. Jadi dalam sistem kita itu kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan rakyat dan kita menganut sistem demokrasi. Sekarang kita coba lihat struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa perlu saya menjelaskan ini? Biar para mahasiswa itu mendapat informasi yang utuh tentang sistem pemerintahan kita dengan membandingkan bagaimana struktur ketatanegaraan kita sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan struktur ketatanegaraan kita pasca atau setelah
proses amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini kita coba lihat struktur ketatanegaraan kita sebelum amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dulu kita mengenal istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Lembaga tertinggi negara itu MPR, lalu lembaga tinggi negara itu ada Mahkamah Agung, ada Dewan Pertimbangan Agung, lalu ada Presiden, lalu ada DPR, dan ada BPK. Bapak ulangi lagi, dalam sistem ketatanegaraan kita sebelum amandemen, kita menganut sistem lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertingginya itu MPR, lalu lembaga tinggi negaranya itu ada Mahkamah Agung, ada DPA, ada Presiden, ada DPR, dan ada Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sekarang kita coba lihat struktur ketatanegaraan kita pasca atau sesudah perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu terjadi perubahan yang sangat mendasar dari yang sebelum amandemen. Nah, setelah amandemen, dalam struktur ketatanegaraan kita, itu yang paling tinggi itu adalah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada beberapa lembaga negara. Anda coba lihat, itu ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, lalu ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada Bank Sentral, ada Presiden, ada DPR, ada MPR, ada DPD, lalu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial. Nah, kalau kita lihat struktur ketatanegaraan setelah amandemen, kita melihat ada beberapa lembaga negara yang baru. Apa itu? Contohnya adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, lalu ada Mahkamah Konstitusi, lalu yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Lalu tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Nah, di dalam sistem ketatanegaraan setelah amandemen Undang-Undang 45, semuanya disebut sebagai lembaga tinggi negara. Jadi posisi MPR sebelum amandemen itu adalah lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, posisi MPR itu sama dengan Presiden, sama dengan DPR, dan sama dengan Mahkamah Agung, yaitu sebagai lembaga tinggi negara. Nanti mungkin Bapak nanti akan memberikan tugas kepada para mahasiswa untuk melihat secara jeli di mana titik perbedaan struktur ketatanegaraan kita sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan yang setelah perubahan atau amandemen Undang-Undang 45, sehingga kita mendapat informasi yang utuh mana sistem ketatanegaraan kita yang mengalami perubahan sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita melihat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, kita menganut sistem bikameral. Apa itu sistem bikameral? Yaitu sistem dua kamar. Kenapa disebut sebagai dua kamar? Ternyata lembaga legislatif yang dulunya hanya dihuni oleh lembaga DPR dan MPR, setelah amandemen Undang-Undang 45 ada lembaga baru yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Oleh sebab itu, dalam sistem lembaga legislatif kita dianut sistem bikameral atau sistem dua kamar, di mana ada DPR dan MPR, dan satu kamarnya lagi adalah Dewan Perwakilan Daerah, atau yang dikenal kalau di Amerika itu disebut sebagai senat atau senator. Jadi senat itu adalah lembaganya, orangnya disebut dengan senator. Nah, sekarang kita ingin memberikan semacam tugas kepada mahasiswa. Tugasnya ini adalah Anda harus menganalisis tentang materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya tugas saudara adalah melihat perbedaan lembaga-lembaga negara di Indonesia sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan setelah di amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, dari sana nanti akan diperoleh kesimpulan
apa letak perbedaan sistem politik atau sistem pemerintahan kita sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Cukup di sini dulu perkuliahan kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan pada sesi yang ketiga dengan topik dan tema yang berbeda. Atas perhatian saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.